Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafin Desakata dengan NIM 254031102. Baik, saya akan mempresentasikan kelompok saya. Makalah saya berjudul Perorganisasian dan Struktur Organisasi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Organisasi lebih dari sekedar kumpulan orang. Mari kita mulai dengan pertanyaan, apa itu organisasi? Organisasi bukanlah sekedar kelompok orang yang kebetulan berkumpul. Organisasi adalah sebuah wadah atau kesatuan sosial yang dirancang secara sengaja. Di dalamnya sekelompok orang bekerja sama mengordinasikan aktivitas mereka dan mengalokasikan sumber daya mulai dari uang, informasi, hingga tenaga manusia. Semua dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Tujuannya hanya satu, mencapai sasaran bersama tidak mungkin dicapai oleh individu sendirian. Dalam prosesnya, organisasi melahirkan sesuatu yang kita sebut budaya organisasi. Ini adalah norma, nilai, dan pola pikir menjadi DNA organisasi. Cara benar untuk bertindak, berpikir, dan berinteraksi. Budaya inilah yang memberi identitas dan memperkuat ikatan kerjasama. Dua sisi mata uang, formal dan informal. Organisasi hadir dalam bentuk utama seperti dua sisi mata uang. Organisasi formal adalah yang paling sering kita bayangkan, perusahaan, instansi, pemerintah, universitas. Mereka memiliki struktur yang terrumuskan dengan baik, garis wewenang, peraturan dan prosedur yang jelas, serta tujuannya yang tertulis. Organisasi informal adalah jaringan hubungan dan interaksi sosial yang muncul secara spontan di antara anggota organisasi formal. Mereka tidak terkait aturan kaku, sifatnya fleksibel. 2. Peta jalan yang jelas, prinsip-prinsip organisasi. Untuk memastikan mesin organisasi berjalan lancar, para ahli telah merumuskan sejumlah prinsip yang harus kita pegang. Ini adalah kompas dalam merancang dan menjalankan organisasi. Tujuan yang jelas. Ini adalah bintang utama kita. Tanpa tujuan yang spesifik dan dipahami, organisasi akan seperti kapal tanpa pelabuhan. Kesatuan arah. Semua sumber daya, waktu, tenaga, pikiran harus diarahkan pada satu tujuan yang sama. Memastikan efisiensi dan efektivitas maksimal. Kesatuan perintah. Setiap bawahan hanya memiliki satu atasan langsung untuk melapor dan menerima perintah. Keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Seseorang yang diberi tanggung jawab harus juga diberikan wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas tersebut. Pembagian tugas dan spesialis. Pekerja harus dibagi agar setiap orang dapat fokus pada keahliannya, meningkatkan kualitas dan kecepatan kerja. Penempatan orang yang tepat. Menugaskan seseorang berdasarkan bakat dan kemampuannya adalah prinsip paling efektif untuk memaksimalkan potensi individu dan organisasi. Struktur organisasi, kerangka kerja, pengaturan, inilah inti dari pembahasan kita. Struktur organisasi. Jika organisasi adalah tim, maka struktur adalah peta posisi. Hubungan antar posisi dan alur komunikasi tim tersebut ini adalah kerangka kerja formal atau tulang punggung yang menjelaskan siapa melapor ke siapa, apa tugas dan tanggung jawab spesifik setiap jabatan, bagaimana bekerja dibagi dan dikelompokkan. Fungsi utamanya adalah menciptakan stabilitas dan prediktabilitas. Dengan struktur, setiap anggota tahu persis apa kedudukannya, apa haknya, apa kewajibannya, serta bagaimana kontribusinya terhubung dengan tujuan besar organisasi. Ada beberapa model dasar yang sering kita temui, masing-masing dengan keunikan tersendiri. Contohnya, 1. Struktur lini. Bentuk paling sederhana, garis wewenang lurus dan langsung dari atas ke bawah. Cocok untuk organisasi kecil di mana pimpinan bisa langsung mengawasi. 2. Struktur lini dan staf.
Ini untuk organisasi yang lebih besar. Ada pimpinan lini yang mengambil keputusan dan bertanggung jawab langsung. Dan ada staf yang memberi saran, data, dan pemikiran. Staf tidak punya wewenang komando, hanya wewenang saran. 3. Struktur fungsional. Mengelompokkan orang berdasarkan spesialisasi atau fungsi kerja yang sama. Misalnya, semua orang pemasaran di satu departemen, semua orang keuangan di departemen lain. Ini mendorong spesialisasi yang mendalam. Struktur divisional. Mengelompokkan sumber daya berdasarkan output, misalnya berdasarkan produk, geografi, atau pelanggan. Struktur matriks. Model kompleks yang menggabungkan struktur fungsional dan divisional. 4. Dinamika penentu faktor yang mempengaruhi struktur. Memiliki struktur organisasi bukanlah lotre. Ini adalah keputusan strategis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Inilah mengapa tidak ada satu ukuran cocok untuk semua dalam struktur organisasi. Strategi dan tujuan. Jika strategi Anda adalah inovasi dan diferensiasi, Anda butuh struktur yang fleksibel, seperti matriks, untuk memfasilitasi kolaborasi lintas fungsi. Jika strategi Anda adalah kepemimpinan, biaya, dan efisiensi, Anda butuh struktur yang kaku dan tersentralisasi seperti fungsional. Ukuran organisasi. Organisasi kecil cukup dengan struktur sederhana. Organisasi besar dengan ribuan karyawan pasti membutuhkan lebih banyak spesialisasi, departemen, dan hierarki yang lebih kompleks. Teknologi yang digunakan. Semakin kompleks atau tidak rutin teknologi yang digunakan, misalnya teknologi otomatis tinggi, semakin besar kebutuhan akan spesialisasi teknik dan unit-unit khusus dalam struktur. Lingkungan eksternal. Lingkungan stabil. Lingkungan organisasi bisa menyaman dan struktur mekanistik. Lingkungan dinamis, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Organisasi mutlak harus menerapkan struktur organik, data fleksibel, dan desentralistik agar bisa merespon perubahan pasar dengan cepat dan lincah. Budaya organisasi. Budaya yang mengedepankan inovasi dan kebebasan biasanya akan memilih struktur datar dan desentralistik. Sebaliknya, budaya yang mengutamakan disiplin ketat akan memilih struktur hierarkis yang kaku. Kesimpulannya, sebagai penutup, perorganisasian adalah fungsi manajemen fundamental yang menciptakan ketertiban DF dan efisiensi. Struktur organisasi adalah cetak biru formal yang mewujudkan fungsi ini. Tidak ada struktur yang sempurna. Struktur yang efektif adalah struktur yang sehat dan efisien, yang selalu disesuaikan agar selaras dengan strategi, ukuran, teknologi, dan lingkungan organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara seimbang, kita memastikan bahwa organisasi kita bukan hanya